Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Agustin dan teman saya Miftahul Fauziah dari kelompok L dan M mata kuliah Mediasi dan Arbitrase Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Simulasi Arbitrase. A. Prasidang. Yang pertama, prosedur persidangan. Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pemohon pada Sekretariatan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Di dalam permohonan tersebut, pemohon menjelaskan baik dari sisi formal tentang klausula arbitrase, kedudukan pemohon dikaitkan dengan perjanjian arbitrase, kewenangan arbitrase dalam hal ini BANI, untuk memeriksa perkara, hingga prosedur yang sudah ditempuh sebelum dapat masuk ke dalam penyelesaian melalui forum arbitrase. Penyelesaian sengketa di arbitrase dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara. Kesepakatan tersebut dapat dibuat sebelum timbul sengketa atau pactum de compromitendo, atau disepakati para pihak saat akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau akta van compromis. Sebelum mendaftarkan permohonan ke BANI, pemohon terlebih dahulu memberitahukan kepada termohon bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara permohon dan termohon, maka pemohon akan menyelesaikan sengketa melalui BANI. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas harus memuat dengan jelas: A. Nama dan alamat para pihak, B. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku, C. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa, D. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada, E. Cara penyelesaian yang dikehendaki, dan F. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Yang kedua, mendaftar ke Badan Arbitrase. Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyariatkan, Sekretariat harus mendaftarkan permohonan itu dalam Register BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Badan pengurus BANI juga akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut. Yang ketiga, membayar biaya panjar arbitrase. Permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter, serta biaya sekretaris majelis. Mengenai biaya ini didasarkan juga pada besarnya nilai tuntutan yang dicantumkan dalam permohonan arbitrase, baik material juga imaterial. Apabila terdapat pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut. Dalam hal termohon tidak memberikan tanggapan atau diam saja, maka pemohon arbitrase berkewajiban untuk membayar beban biaya perkara termohon. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh kedua belah pihak. Yang keempat, memilih arbiter. Pada dasarnya, para pihak dapat menentukan apakah forum arbitrase akan dipimpin oleh arbiter tunggal atau oleh majelis. Yang keempat, memilih arbiter. Jika forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal, maka para pihak harus sepakat untuk pengangkatan arbiter tunggal. Pemohon secara tertulis mengusulkan kepada termohon nama orang yang akan diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam 14 hari sejak termohon menerima usul pemohon para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, maka dengan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak, ketua pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal. Jika forum dipimpin oleh majelis, maka para pihak akan mengangkat masing-masing satu arbiter.
Dalam forum yang dipimpin oleh majelis arbiter yang telah diangkat oleh para pihak, akan menunjuk satu arbiter ketiga yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditetapkan bahwa apabila dalam waktu 14 hari setelah pengangkatan arbiter terakhir belum juga didapat kata sepakat, maka atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap permohonan ini dapat diajukan upaya pembatalan. Apabila setelah 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. B. Persidangan. Yang pertama, mendamaikan para pihak. Majelis arbitrase atau arbiter tunggal pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator atau konsiliator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan majelis arbitrase atau arbiter tunggal jika disepakati oleh para pihak. Apabila suatu penyelesaian damai dicapai, maka majelis arbitrase akan menyiapkan putusan arbitrase yang memuat kesepakatan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan dari majelis arbitrase, kecuali para pihak sepakat mencabut perkaranya. Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, majelis arbitrase akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai ketentuan dalam peraturan ini. Yang kedua, mendengarkan para pihak. Arbiter atau majelis arbitrase wajib mendengarkan penjelasan kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk dapat berlaku adil atau dapat menengahi permasalahan dalam pemutusan sengketa. Yang ketiga, pembuktian tertulis. Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban. Majelis arbitrase apabila dianggap perlu meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap perlu untuk menyampaikan ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta dalam surat permohonan tuntutan atau surat jawaban dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh majelis arbitrase. Yang keempat, mendengarkan para saksi dan saksi ahli. Apabila majelis arbitrase menganggap perlu dan atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi dan saksi ahli dapat dipanggil. Sebelum persidangan mendengar keterangan saksi dan saksi ahli, majelis arbitrase dapat meminta para pihak untuk memberitahukan identitas para saksi dan saksi ahli yang akan diajukannya, termasuk informasi mengenai kesaksian atau keterangan ahli apa yang akan disampaikannya secara tertulis. Majelis arbitrase dapat menentukan atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak apakah perlu mendengar keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut dalam persidangan. Yang kelima, penyampaian kesimpulan para pihak dan penutupan sidang. Setelah majelis merasa tanya jawab telah cukup, maka pada sidang berikutnya pemohon dan termohon diminta untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Jangka waktu antara persidangan yang satu dan persidangan berikutnya berkisar antara 7 sampai 14 hari. Apabila majelis arbitrase berpendapat bahwa persidangan sudah cukup, maka persidangan dinyatakan ditutup. Majelis mempunyai waktu paling lama 30 hari setelah persidangan ditutup untuk membacakan putusannya. Yang keenam, putusan akhir. Majelis wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya. Selain menetapkan putusan akhir, majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, putusan sela, atau putusan parsial. C. Pasca sidang. Yang pertama, pembetulan putusan. Dalam waktu paling lambat 14 hari
terhitung sejak putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke Bani agar majelis arbitrase memperbaiki kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung. Majelis arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri membuat perbaikan terhadap kesalahan administratif dalam putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan dibacakan. Yang kedua, deponir putusan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah salinan putusan resminya didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada ayat 1 menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Ketentuan ini menjadi wajib dilakukan karena apabila dilalaikan akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, eksekusi. Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak tergugat atau termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak penggugat atau pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan, kecuali kalau termohon mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Pihak pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.